Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang beriman, pada saat ini kebanyakan manusia terjebak pada pusaran kebahagiaan palsu yang berujung pada kesengsaraan. Jika demikian, apa yang dimaksud dari kebahagiaan itu? Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan hakiki itu? Dalam porsi, apakah kita menempatkan rasa bahagia itu sehingga ia dapat dinamakan sebagai kebahagiaan yang sejati? Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kata bahagia dalam dua segmen. Pertama, kebahagiaan karena dunia. Kedua, kebahagiaan karena keutamaan dan rahmat Allah SWT. Kebahagiaan karena dunia adalah kebahagiaan yang tercela. Maksudnya, dunia yang merupakan keutamaan dan nikmat Allah SWT. Hal ini ditunjukkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya mengenai Korun. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 76, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah engkau bergembira, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu bergembira. Ahli tafsir mengatakan kalau lafal la tafrah, jangan bergembira, pada ayat di atas maksudnya adalah jangan bergembira dengan melampaui batasnya, yaitu yang mengantarkan kepada keangkuhan, kesombongan, ataupun kecongkakan yang dapat menggiring seseorang tenggelam dalam lautan material, merupakan fungsi harta, mengabaikan akhirat dan nilai-nilai spiritual. Para pendengar yang budiman, meraih kebahagiaan adalah cita-cita setiap manusia di muka bumi ini. Tidak ada manusia yang ingin bersedih, sengsara, dan hidup dalam segala kegalauan. Siapapun orangnya akan berusaha mencari kebahagiaan itu, walaupun harus melalui kesengsaraan dan kesulitan terlebih dahulu. Akan tetapi, dari seluruh manusia yang mengharapkan kebahagiaan itu, ternyata bukan perkara mudah menemukannya. Seperti halnya kebahagiaan orang yang berpuasa, tentu bukan bermakna bahwa ia tidak menyukai ibadah yang dilakukannya itu. Namun sebagaimana yang dikatakan tadi, kebahagiaan lahir dari kenikmatan yang ia rasakan saat ia diberikan kekuatan untuk melaksanakan salah satu ibadah kepada Allah yang cukup berat. Kondisi tidak jauh berbeda dengan para atlet yang telah berlatih dengan keras. Pada puncak ia merasakan nikmatnya sebuah kemenangan. Demikian pula kebahagiaan itu yang bagi seorang muslim merupakan tanda keimanan yang terpancang dalam hatinya, sekaligus kesadaran yang dalam atas kebutuhannya terhadap ketaatan yang dapat mengangkat derajatnya di sisi Allah. Dan ini adalah hakikat kebahagiaan orang yang beriman. Seperti halnya ia melaksanakan puasa. Para pendengar yang budiman, orang-orang yang berpuasa akan merasakan bahagia yang tak terkira selama ia menjalankan ibadah istimewa tersebut. Hal itu tidak lepas dari luapan perasaan karena ia berhasil menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang saat ia berpuasa. Ia menahan dirinya dari segala keinginan nafsunya yang di luar puasa akan mudah ia dapatkan. Tetapi dengan berpuasa, mereka harus mengerem dirinya. Dengan ini ia merasa sangat bahagia karena ia dapat
beribadah semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ibnu Al-Jauzi mengatakan bahwa menjungkalkan hawa nafsu adalah suatu kenikmatan yang tiada terkira. Ia bercerita, aku melihat diri cenderung kebagai kesenangan yang berlebihan sampai-sampai ketika kita condong kepadanya, ia pun melakukannya dengan hati, akal, dan pikiran. Hampir-hampir kita tidak bisa mengambil faedah dari sebuah nasihat. Para pendengar, suatu hari Jauzi menghardik ketika ia condong kepada syahwat dan berkata, celakalah engkau, berhentilah sejenak, aku akan mengatakan kepadamu beberapa kalimat. Setelah itu, lakukanlah apa yang pantas menurutmu. Ia menjawab, katakan, aku akan dengar. Aku berkata, sudah pasti bahwa kecenderunganmu kepada hal-hal yang dibolehkan itu amat kurang. Tetapi kecenderunganmu kepada yang haram sangatlah jelas. Aku akan perlihatkan kepadamu dua perkara. Barangkali dengan ini kamu akan melihat kedua hal yang manis itu menjadi pahit. Adapun syahwat yang mubah itu bebas bagimu, namun jalan mendapatkannya sulit karena harta itu terkadang tidak bisa didapat. Usaha yang dilakukan sebagian besar tidak menghasilkan, sedangkan waktu sudah habis melakukannya. Kemudian hati sibuk untuk mendapat sesuatu tersebut, dan ketika ia meraihnya, ia pun khawatir kehilangannya. Ia juga merasa sakit apabila mengalami kekurangan. Hal itu diketahui oleh siapapun yang sudah mampu membedakan. Jika hal itu berupa makanan, maka kekenyangan bisa menimbulkan berbagai penyakit. Dan jika bersangkutan dengan sifat seseorang, maka ia bisa mengalami kebosanan atau perpisahan atau keburukan akhlak. Adapun perkara-perkara yang haram itu mengandung hal-hal yang mubah. Sebagaimana aku isyaratkan sebelumnya, ia menodai kehormatan dan dapat mendatangkan siksaan dan celaan di dunia. Sementara itu baginya ancaman di akhirat. Kemudian ia mendapatkan kesedihan yang mendalam bagi orang yang bertobat di setiap kali mengingatnya. Oleh karena itu, pada kekuatan penaklukan hawa nafsu itu terdapat kenikmatan di atas segala kenikmatan. Tidakkah engkau melihat betapa hinanya orang yang dikalahkan oleh hawa nafsunya? Sebab ia yang dijungkalkan berbeda dengan kemampuan menjungkalkan hawa nafsu. Ia membuktikan kekuatan hati, memperoleh kemuliaan karena dialah yang menang. Oleh karena itu, waspadalah. Jangan melihat sesuatu yang diinginkan itu melalui kacamata keindahan. Layaknya seorang pencuri yang melihat kesenangan mengambil harta dari penjagaan ketat dan tidak lagi melihat hukuman potong tangan yang akan menimpanya. Para pendengar yang beriman, seseorang telah membuka mata hati kita untuk merenungkan akibat-akibat yang akan menimpa kita. Kondisi di mana ditukarnya kelezatan menjadi kelaparan, berbaliknya kelezatan menjadi kebosanan, atau hal-hal lain yang menyakitkan, atau terhentinya kelezatan karena diputus oleh
kekasih, maka ia akan menjadi kemaksiatan pertama, seperti satu suapan yang dilahap oleh orang yang lapar. Sebab kelaparan itu tidak pernah membuat seseorang bahagia. Orang yang lapar akan mudah tergiur dengan makanan. Bijaknya manusia mengingat kelezatan, menaklukkan nafsu, dan merenungkan faedah kesabaran terhadapnya. Barang siapa yang bersikap demikian, maka keselamatan akan kedekatan hati kita kepada Allah. Para pendengar, kebahagiaan orang yang berpuasa tentu bukan bermakna bahwa ia tidak menyukai ibadah yang dilakukannya itu. Karena kebahagiaan itu lahir dari kenikmatan yang kita rasakan saat diberikan kekuatan untuk melaksanakan salah satu ibadah kepada Allah yang cukup berat. Coba kita rasakan, bila kita berpuasa sudah mendekati waktu untuk berbuka, alangkah berbahagianya kita. Nah, rasa bahagia itu karena kita telah dapat menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Itulah kebahagiaan. Setelah kita melewati fase-fase yang sulit, sehingga kita mendapat kemudahan untuk mencapainya, kita akan merasa bahagia. Apalagi kita melakukan ibadah puasa semata-mata karena Allah. Insya Allah, kebahagiaan itu akan dapat kita rasakan. Demikianlah sedikit berbagi ilmu, semoga bermanfaat bagi diri saya dan kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.